Hari terakhir Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta dipadati oleh lautan pengunjung. Antusias masyarakat tak surut meski telah memasuki penutupan. Ribuan warga masih membanjiri area J-Expo Kemayoran Jakarta Utara sejak pagi hingga malam ini. Keramaian terpantau di berbagai zona, terutama area kuliner, pameran otomotif, elektronik, hingga pakaian. Rata-rata pengunjung memanfaatkan momen terakhir ini untuk berburu diskon dan jajanan kekinian. Penutupan PRJ 2025 akan digelar malam ini dengan dimeriahkan pesta kembang api, atraksi budaya, konser musik, dan pengundian grand prize. Dan pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan di hari terakhir PRJ, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Syahreza, seperti apa kemeriahan di sana? Ya baik Camar dan juga pemirsa, selamat malam. Kemeriahan di Jakarta Fair 2025 tidak kunjung surut, Camar. Konsisten dari sore menuju maghrib menuju ke malam ini begitu ramai di setiap sudut tentunya. Dan dari pantauan kami, Camar, saya ingin tunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Dede Rudi. Dari pantauan di layar itu dari arah selatan ya, Camar, masyarakat sudah mulai berjalan ke area utara. Kenapa? Karena di area utara nanti ada closing ceremony ataupun penutupan acara dengan menampilkan kembang api dan juga closing statement dari beberapa pejabat dan juga konser musik yang akan memeriahkan malam Jakarta Fair 2025. Khususnya setelah 25 hari tampil untuk bisa mengakomodir kebutuhan hiburan bagi para masyarakat, khususnya di daerah Jakarta ataupun di sekitarnya begitu. Nah, Camar, apa saja sih yang baru jika dibandingkan dengan hari-hari biasa untuk Jakarta Fair 2025? Seperti yang saya tadi tegaskan, bahwasanya nanti ada kembang api, ada pertunjukan barongsai, dan juga ada konser musik, di mana di hari ini dijadwalkan ada musisi Mr. Jono Joni dan juga Guyon Waton. Nah, Camar, saya ingin berkeliling sedikit ya dan ingin mengajak Anda untuk berbincang kepada masyarakat yang kenapa sih mereka memilih untuk liburan di Jakarta Fair 2025, mengingat ini adalah hari terakhir dan memang banyak hiburan ya, Camar. Selain bisa berburu barang-barang diskon, ada juga grand prize ataupun hadiah tentunya bagi para masyarakat pada hari ini yang berkunjung ke kawasan Jakarta Fair 2025. Dan tentunya, Camar, kami ingin berkeliling sedikit, Camar. Seperti ini situasinya, ini adalah booth kuliner ya, Camar. Banyak sekali produk-produk makanan ataupun minuman, namun mereka perlahan demi pasti sudah mulai berjalan ke arah utara karena acara puncaknya nanti terjadi di lokasi tersebut, Camar. Jadi mereka sudah mulai berpindah sedikit demi sedikit usai menyantap beberapa makanan yang mereka beli, lalu mereka langsung menyaksikan konser musik begitu. Dan Camar dan juga pemirsa, kami masih menunggu bagaimana sih nanti euforia yang lebih meriah tentunya, khususnya di dekat konser musik. Namun bisa dipastikan saat ini tidak kunjung surut, pengunjungnya begitu ramai sekali, baik itu kalangan orang tua, remaja, ataupun anak sekolah tentunya. Dan memang ini mereka saya bisa berbincang sedikit sebentar. Boleh. Oke, dengan siapa Masnya? Mas Timothy. Mas Timothy sudah dari jam berapa di sini? Dari jam 12 siang, Mas. Jam 12 siang gimana? Oke, ini gimana nih hari terakhir? Euforianya gimana? Rame banget hari terakhir ini. Banyak banget orang juga, terus kan penonton konser ya malam ini. Wah, rame banget bagian sana, Mas. Gitu. Mas Timothy sebelumnya pernah ke Jakarta Fair atau baru pertama kali? Udah lama, Mas, udah sekitar 2 tahun lalu kayaknya. Iya. Apa sih yang membedakan Jakarta Fair kali ini dan juga tahun lalu, apa yang beda? Oke, tahun ini tiket untuk lansia gratis. Jadinya kan masih banyak juga, terus pemerintah juga ngebantu kita untuk pakai transportasi umum. Jadi makin banyak yang bisa datang ke Jakarta Fair. Gitu. Ini kan lagi-lagi tahun depan selalu ada ya, Mas ya. Mungkin ada improvement ataupun yang harus ditingkatkan nih untuk Jakarta Fair ke depannya. Oke, ini Mas, tempat toiletnya kalau bisa lebih banyak, karena kasihan banget yang antri, apalagi yang cewek ya, itu antrinya panjang banget, kayak gitu. Sama untuk parkirnya juga kalau bisa diperluas juga, gitu. Masalah sanitasi dan area lahan parkir ya, Mas, itu perlu ditingkatkan kembali. Oke, ada harapan nggak buat Jakarta Fair 2025 nih, khususnya buat Mas sendiri?
Harapannya semoga Jakarta Fair tetap jaya, tetap harga tiket nggak naik terus setiap tahunnya. Gitu. Jadi biar makin banyak orang yang datang ke sini. Mas Timothy, selamat berkeliling lagi ya Mas ya, terima kasih. Oke, baik, Camar dan juga pemirsa, itulah tadi salah satu pengunjung yang datang sudah sejak siang tadi ya. Tampaknya dia sudah berbelanja begitu banyak dan perlu dikutip lagi Camar, bahwasanya produk yang sering diperjualbelikan ataupun yang paling laris adalah snack yang dibentuk secara ataupun dijual secara bundling. Artinya memang ini menjadi daya tarik di mana itu menjadi daya tarik produk yang diborong oleh masyarakat di Jakarta Fair 2025. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya langsung dari Pekan Raya Jakarta di hari terakhir. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dirawat di Rumah Sakit Institut Jantung Nasional Kuala Lumpur. Diduga Mahathir kelelahan setelah berwisata untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dilaporkan jatuh sakit saat berwisata untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Media setempat menulis Mahathir pulang lebih awal sebelum acara ulang tahun selesai. Saat ini Mahathir tengah dirawat dan menjalani observasi di Institut Jantung Nasional Kuala Lumpur. Pemimpin Malaysia selama lebih dari 2 dekade itu memiliki riwayat masalah jantung dan telah menjalani operasi bypass. Sebelumnya, Mahathir sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat infeksi saluran pernapasan. Militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina, meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanon, wilayah utara Gaza, Palestina. Serangan ini menghantam lebih dari 35 target. Salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Beit Hanon. Ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Camar Haida pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat. Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. من زمان والله أكثر من سنة إلي ما استلمتش. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها. والله حسيتها كأنه جايني كم ذهب. الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا. وعياط الله 30 نفر في الجامع احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل بنشرب الاولاد ميه ومين عشان تعبانين ما فيش ناكل نشرب يا ناس ساعدوني. مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل في ناس بتجيها رساله في ناس مرتين احنا ولا مره واحنا عندنا اطفال كثير مش قادره احكي عشان لي 3 ايام ما اكلتش. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem.
احنا امبارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين. بعد ذلك احنا رفعنا القوائم على النظام الخاص في البرنامج الغذائي العالمي، وبعد هيك بعثنا الرسائل هذا للناس للاستلام، وهذا وفق المعايير المحدده مسبقا من dibunuh